Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Oke, kali ini kita akan tutorial bagaimana cara menghitung tetesan infus dan dosis pemberian obat. Nah, langsung saja kita mulai contoh satu. Ini kita bacakan soalnya ya. Seorang pasien datang ke unit gawat darurat dengan keluhan diare sejak 3 hari yang lalu. Lebih dari 10 kali, feses berbentuk cair dan berbau, pasien tampak lemas dan bibir terlihat kering. Tanda-tanda vital terakhir adalah tekanan darah 80/50, nadi 115, pernapasan 20, suhu tubuh 37 dan saturasi oksigen 98. Setelah diperiksa dokter, kemudian menginstruksikan untuk memberikan cairan infus NaCl 0,9% 2000 ml dalam 2 jam. Pertanyaannya adalah berapa tetes per menit cairan infus diberikan? Nah, di sini kuncinya adalah tetes per menit kali. Jadi kalau tetes itu merujuk pada volume, menit merujuk pada waktu. Ya. Nah, untuk mengetahui volume, kita harus tahu volume dalam mililiter itu dikali faktor tetesan, karena ini mintanya tetesan. Kemudian per menit, yaitu waktu dalam menit ya. Nah, sebagai catatan teman-teman, di mana sih mencari faktor tetesan infus? Ya, biasanya faktor tetesan infus itu bisa kita jumpai di set infus atau kemasan infus itu ya. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh ini. Kalau ini gambar saya ambil di Google, merek Terumo ya. Ini faktor tetesannya adalah 20 drop. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ini juga gambar saya ambil di Google, cara melihat faktor tetesan infus di kemasannya di sini. Ini tulisannya 20 per mililiter ya, teman-teman. Nah, next, jadi kembali lagi ke jawaban. Di sini volumenya adalah 2000 dikali berapa faktor tetesannya, yaitu 20, teman-teman. 20 kemudian dibagi waktu pemberian dalam menit. Ini waktu yang diminta adalah 2 jam nih. 2 kali 60. Nah, ketemunya adalah ini, kita coret ketemu 1, ini kita coret ketemu 3. Jadi 1000 bagi 3 adalah kira-kira 333 tetes per menit. Ya, gampang kan teman-teman ya, 330 tetes per menit. Ya, begitu cara menghitung tetesan infus ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke soal nomor 2 ya. Saya bacakan. Seorang pasien dirawat di ruang rawat inap dan terpasang infus RL 1500 ml dalam 24 jam. Pada saat dokter sedang visit dan melihat kondisi pasien yang terus muntah 4 kali sejak tadi pagi, kemudian dokter menginstruksikan untuk menghabiskan sisa cairan infus selama 2 jam. Infus yang sudah masuk ke pasien adalah 1100 ml dan masih sisa 400 ml yang sekarang terpasang. Nah, pertanyaannya, berapa tetes per menit diatur agar cairan infus tepat habis dalam 2 jam? Nah, ini sama kayak tadi teman-teman ya, kuncinya tetes per menit. Kalau tetes itu merujuk pada volume, menit merujuk pada waktu ya. Nah, volume itu didapat dari volume mililiter dikali faktor tetesan, karena mintanya tetesan ini. Menit yaitu waktu dalam menit ya. Langsung saja kita kerjakan. Itu adalah volumenya kan 400 dikali faktor tetesannya, samain aja kayak tadi 20 tetes per
ml, dibagi waktunya berapa, 2 jam kali 60, karena mintanya menit ya, 1 jam isi 60 menit ya. Ini tinggal coret ketemunya 200, ini coret ketemunya 3 ya, 200 bagi 3 ya, 67 tetes per menit ya. Ketemu jawabannya dan sangat mudah teman-teman ya. Nah, kembali lagi teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3 ya. Saya bacakan langsung soalnya. Nah, ini tentang dosis pemberian obat ya. Kalau tadi tetesan infus, sekarang dosis pemberian obat. Nah, soalnya ini, seorang anak datang ke unit gawat darurat dengan keluhan panas badan sejak 2 hari yang lalu. Tanda-tanda vital adalah tekanan darah 100/60, nadi 125, pernapasan 23, suhu tubuh 39,2, dan saturasi oksigen 98. Berat badan anak 25 kg. Kemudian dokter menginstruksikan untuk memberikan paracetamol tablet 10 mg per kilogram berat badan. Sedangkan paracetamol yang tersedia adalah 1 tablet yang berisi 500 mg. Berapa tablet obat yang harus diberikan ke pasien? Nah teman-teman, kalau obat itu kuncinya adalah dosis yang diberikan dibagi sediaan, itu kuncinya ya. Nah, kita langsung hitung saja dosisnya berapa yang diminta. Dosis yang diminta adalah 10 mg per kilogram berat badan pasien ya. Nah, dibagi sediaan obat berapa, 500, 1 tablet berapa, 500 ya. Nah, ini belum selesai. Nah, 10 berat badan pasien berapa, 25, jadi 10 kali 25 bagi 500 ya, sama dengan ya 250 dibagi 500 teman-teman. Jawabannya adalah setengah tablet ya, setengah tablet ya. Nah, sangat mudah ya. Nah ya teman-teman, kembali lagi kita langsung ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini masih sama tentang dosis pemberian obat ya. Saya bacakan saja. Seorang pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan infeksi saluran kencing. Setelah diperiksa dokter, kemudian dokter menginstruksikan untuk diberikan injeksi ceftriaxone 250 mg IM. Obat yang tersedia adalah 1 gram. Pertanyaannya, berapa mililiter obat yang disuntikkan jika obat tersebut dioplos menjadi 4 ml cairan water injeksi? Nah, teman-teman sama ya. Jadi kuncinya kalau dosis pemberian obat itu ya dosis yang diberikan dibagi sediaan obatnya. Nah, dosisnya berapa? Itu kan instruksi langsung 250 mg. Sediaannya berapa? 1 gram dioplos menjadi 4 ml. Ini miligram ya. Nah, ini harus disamakan dulu satuannya teman-teman ya. Ini miligram, ini juga harus miligram. Jadi ketemunya 250 gram ke miligram adalah 1000 ya. 1000 dibagi 4 ml sama dengan 250 dibagi 250, ketemunya adalah 1 ml. Nah, ini obat mililiter yang harus disuntikkan ke pasien ya. Gampang kan teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kembali lagi teman-teman, ini soal nomor 5. Soal nomor 5 itu masih dengan dosis pemberian obat, tapi obat yang titrasi ya. Nah, ini kasusnya adalah seorang pasien datang di unit gawat darurat dengan emergensi hipertensi.
Tanda-tanda vital terakhir adalah tekanan darah 220/160 mm Hg, nadi 72, pernapasan 18, suhu 36,2, saturasi oksigen 98. Kemudian dokter menginstruksikan untuk memberikan nicardipin 5 mg per jam. Pertanyaannya adalah berapa mililiter per jam obat diberikan jika sediaan obat setiap ampul berisi 10 mg dengan konsentrasi 1 mg per mililiter ya. Nah, ini agak sedikit berbeda teman-teman karena pemberiannya adalah mililiter per jam. Jadi obat itu diberikan berapa mililiter per jam. Nah, kalau itu ini kuncinya adalah dosis obat yang diberikan dibagi konsentrasi obat. Ini kuncinya ya kalau pertanyaannya mililiter per jam. Nah, dosis yang diberikan berapa teman-teman? 5 mg per jam. Nah, konsentrasinya berapa? Ini jika kita mengambil satu ampul ya, satu ampul itu konsentrasinya 10 mg per mililiter, sementara satu ampul berisi 10 ml, jadi ya 10 mg per 10 ml. Ini kita coret kan ketemunya 1, jadi ya 5 mg per jam. Kita balik teman-teman ya, ini mili kita taruh perkalian gini, pembagian gini kan kita balik, jadi mililiternya yang di atas 1 mililiter dibagi miligramnya yang di bawah, miligram ini yang di bawah ya. Nah, ini kita bisa coret teman-teman, jadi jawabannya adalah 5 kali 1 5, ini mililiter di atas dibagi jam. Iya, ketemu ya teman-teman ya, 5 ml per jam. Jadi obat ini nanti kita berikan 5 ml per jam, tentunya dengan alat syring pump ya, yang bisa memberikan volume yang sesuai yang kita atur ya. Iya teman-teman, sudah gampang kan? Oke teman-teman, kembali lagi kita lanjutkan ke contoh soal 6. Ini saya bacakan langsung. Seorang pasien dirawat di ICU dengan pos henti jantung. Tanda-tanda vital terakhir adalah tekanan darah 55/32 mm Hg, nadi 72 per menit, pernafasan 12 kali per menit dengan kontrol ventilator, suhu tubuh 36,2, saturasi oksigen 94. Berat badan pasien adalah 70 kg. Kemudian dokter menginstruksikan untuk memberikan obat Vascon 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Pertanyaannya, berapa mililiter per jam obat yang diberikan jika sediaan obat tiap vial berisi 4 ml dengan konsentrasi 1 mg per mililiter. Nah, ini sama kuncinya mililiter per jam. Jadi rumusnya adalah dosis obat yang diberikan dibagi konsentrasi ya. Dosisnya berapa sih? 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit dibagi, nah berapa konsentrasinya? Jika kita mengambil satu ampul kan konsentrasi 1 mg per mililiter kan 4 mg per 4 mililiter kan gitu. Jadi 0,1 kali berat badan 70 kali, ini kan mintanya jam, sedangkan ini menit. Jadi 1 jam berapa menit? 60, karena ini dosis per menit sedangkan yang diminta per jam. Nah, ini kan satuannya masih beda nih, kita samakan. 4 miligram ke mikrogram yang 4000 ya. Nah ini 4 ml, karena ini terlalu kecil, volumenya terlalu sedikit, kita encerkan menjadi NS 50 misalnya ya. Nah, ini kita tinggal coret, ketemu ini
Nah, ketemu kita corek nolnya 40 bagi 5 8, jadi ketemu 80 yang di bawah, kemudian yang di atas ini nolnya kita corek, jadi 42 bagi 80, kita corek nolnya. Nah, 40 bagi 42 bagi 8 ya 5, 20 ya 2, 5, 2, 5 ya mililiter per jam. Nah, ketemu teman-teman, jadi obat ini diberikan 5,25 ml per jam, jadi harus menggunakan alat siring pump ya, menggunakan alat siring pump. Nah, bagaimana kalau obat itu diambil 2 ampul misalnya ya kita tinggal ganti aja konsentrasinya. Kalau dosisnya kan sama 0,1 kali 70 kali 60. Misalnya kita ngambil obat 2 ampul kan berarti isi 8 mg per 8 ml. Ini kan tadi masih mikro, jadi ya ini kita ubah dulu teman-teman. Ini kan tadi 420 kan, ini kecorek jadi 420 dibagi 8000. Nah, kita oplos menjadi, ini kan 80 ml ini kan terlalu kecil, kita jadikan 50 ya teman-temannya. Nah, ini kita ketemu, kita corek 420 dibagi berapa ini 80 bagi 5 itu kan dapatnya 16 ya. 80 bagi 5 kan dapatnya 16 masih sisa 01, 160. Nah, kita coret. Nah, berapa teman-teman? Ini kita bagi 2 dapatnya 20. 1 dibagi 2 dapatnya 8, berarti berapa? Ini dapatnya 2, sisanya adalah 16. 21 kurangi 16, 50 bagi 8 adalah 6, jadi 648. Nah, 6,2 ml per jam ya teman-teman, sangat mudah ya. Ketemunya ini 2,62 ml per jam diberikan melalui siring pump ya. Oke teman-teman, itu saja contoh soalnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, like dan komen. Terima kasih.